Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita kita pada malam hari ini kita boleh ibadah keluarga kembali di rumah kita masing-masing secara online. Tapi kita tetap bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan, memuji dan memasyurkan namanya di tengah-tengah persekutuan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, limpah syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, jika pada malam hari ini kami boleh kembali beribadah rumah tangga, ibadah keluarga. Tuhan Yesus, sertai kami di rumah kami masing-masing, secara online kami boleh beribadah. Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur berbalasan dari Mazmur pasal 119 ayat 12 sampai 16. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Silahkan duduk.
Jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, diamkan suara di dalam hati kami, biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami, umat-Mu, siap mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amos 2 ayat 6-8 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadean orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang berbuat salah pantaslah menerima hukuman. Hukuman tentu bertujuan positif, yaitu agar kesalahannya jangan dilakukan lagi. Itulah yang dilakukan guru terhadap muridnya yang melakukan kesalahan. Orang tua juga melakukan hal yang sama apabila anaknya melakukan kesalahan. Ia diberi hukuman dengan maksud agar anaknya itu menjadi lebih baik. Jadi, hukuman sebenarnya dilakukan didasari pada rasa kasih sayang, bukan semata-mata karena rasa marah atau kebencian. Guru dan orang tua yang memberi hukuman bertujuan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Satu kesalahan saja sudah sepantasnya mendapat hukuman, apalagi kalau banyak kesalahan yang dilakukan. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, judul perikopnya, hukuman atas Israel. Mengapa Israel harus dihukum? Ternyata Israel melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Bukan cuma 3, bahkan 4, begitu yang dituliskan pada ayat 6a. Itulah yang menjadi pokok renungan kita malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Rasa sayangnya itu dinyatakan dengan kesediaan Tuhan untuk selalu menolong umat Israel apabila mereka mengalami kesulitan.
Pada ayat 9 diungkapkan bagaimana Tuhan bertindak menolong umat Israel saat mereka harus menghadapi orang Amori. Orang-orang Israel sangat ketakutan menghadapi orang Amori karena perawakan mereka yang sangat besar dan fisiknya sangat kuat. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, orang Israel dapat mengalahkan mereka. Pada ayat 10, Tuhan mengingatkan mereka tentang pertolongan Tuhan yang besar saat mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Begitu pula perjalanan mereka selama 40 tahun pengembaraan di padang pasir sampai mereka dapat masuk ke Kanaan, tanah perjanjian. Tindakan Tuhan yang besar itu seharusnya membuat orang Israel menghargai Tuhan dengan cara menghargai sesama. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Mereka justru melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap sesamanya. Dari ayat 6 sampai 8 kita mendapat gambaran yang jelas tentang tindakan sewenang-wenang itu. Yang pertama, mereka menjual orang benar karena uang. Ini semacam suap yang diterima dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Yang kedua, menjual orang miskin karena sepasang kasut. Ini adalah tindakan mengorbankan orang yang tidak berdaya untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Ini merupakan bentuk tindakan arogan terhadap yang lemah dan membuatnya semakin sulit hidupnya. Yang keempat, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Ini adalah tindakan amoral yang melanggar kekudusan Tuhan. Dan yang kelima, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di rumah Allah mereka. Ini merupakan tindakan yang menghina hadirat Tuhan. Bisa saudara bayangkan bagaimana mungkin Tuhan tidak murka atas tindakan umatnya itu? Marilah kita introspeksi untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing saat ini. Bukankah tindakan-tindakan semacam itu secara langsung atau tidak langsung juga kita lakukan atau pernah kita lakukan? Bukankah dengan demikian kita juga pantas untuk dihukum seperti Tuhan menghukum orang Israel? Syukur kepada Allah karena dalam kasih-Nya yang besar itu, Ia telah menganugerahkan pengampunan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Namun kita diminta untuk mengakui secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita. Mazmur 32 ayat 5 menyatakan hal itu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan Yesus memang sangat mengasihi kita. Dan Ia sedia mengampuni kesalahan dan dosa kita. Tetapi sudahkah kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita secara jujur
dan terbuka di hadapannya. Datanglah kepadanya, tangannya yang terentang di kayu salib menunggu kita untuk membawa semua kesalahan dan dosa kita agar dimatikan bersama kematiannya di kayu salib. Dan Yesus yang bangkit membangkitkan kita untuk menjalani kehidupan secara baru. Dan Yesus yang naik ke surga untuk beroleh kembali kemuliaannya, membuat hidup kita harus kita jalani untuk memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk tidak hidup seperti orang Israel yang memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan itu nyata dari tindakan mereka yang tidak menghargai pertolongan Tuhan yang sudah banyak mereka alami. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka kita juga harus mengakui bahwa ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah banyak kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk menghargai pertolongan Tuhan itu dengan hidup menghargai sesama. Menghargai sesama sesungguhnya adalah bentuk atau cara kita menghargai Tuhan, terlebih terhadap saudara-saudara kita seiman dan sepersekutuan. Marilah kita menilik diri kita masing-masing. Sudahkah kita saling menghargai sebagai saudara seiman dan sepersekutuan di dalam jemaat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis minggu lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam ibadah pagi kepada kita disampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dinyatakan di sana bahwa setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid kembali ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Dan pada ayat ke-53 dinyatakan bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita sebagai murid Yesus masa kini juga harus hidup dalam sukacita yang besar, karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dialah Raja yang senantiasa melindungi dan memelihara kita dengan kasih-Nya. Kita terpanggil untuk senantiasa hidup memuliakan namanya dengan menghargai sesama sebagai bentuk rasa hormat kita kepadanya. Amin.
Marilah kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Firman yang mengingatkan kami dan senantiasa menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan begitu baik terhadap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan senantiasa mengampuni kesalahan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa membawa segala pengakuan dosa dan kesalahan kami kepadamu, agar Tuhan boleh mengampuni kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, agar jangan kami jatuh kembali dalam lembah kekelaman. Tuhan topang kami senantiasa. Ajarkan kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa membanggakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing secara online. Terima kasih Tuhan persatukan kami walaupun kami dibedakan dengan jarak di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kasih sayang Tuhan menyatukan kami. Kami boleh bernyanyi, berdoa bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh senantiasa saling mendukung dalam doa kami masing-masing. Persatukan kami Tuhan, walaupun dalam situasi seperti ini, pandemi COVID-19 yang memisahkan jarak kami, tapi di dalam kasih sayang Tuhan, kami senantiasa bersatu, saling berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, majelis jemaat, KMJ kami, unit misioner, dan warga jemaat yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan sukacita karena sembuh dari sakit. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Tuhan, Engkau kenal akan mereka satu persatu karena mereka adalah anak-anak-Mu. Tuhan, berikanlah mereka pemulihan dan kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami terpapar dengan keadaan yang melemahkan, yang membuat situasi perekonomian yang terpuruk. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dirumahkan, yang di PHK. Kuatkan iman mereka Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Biarlah mereka juga selalu tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan jajaran kabinetnya, Kapolri, Panglima TNI dan jajarannya, untuk bersama-sama dengan kami mencegah penyebaran virus corona di bumi Indonesia. Tuhan, tolong kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan, biarlah virus corona boleh segera berakhir dari bumi tercinta Indonesia dan di muka bumi ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau di hadapan-Mu, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi para medis. Tuhan tolong
Berkati mereka, bentengi mereka dengan kesehatan yang baik. Mereka yang setia melayani di rumah-rumah sakit dimanapun tempatnya. Tuhan Yesus, terlalu banyak yang akan kami pinta daripadamu, tapi lidah kami keluh karena dosa-dosa kami. Tapi kami yakin dan percaya sebelum kami menyebutnya satu persatu, Engkau tahu akan kerinduan kami. Untuk itu Tuhan, berkenanlah mendengar doa-doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri dan membawa persembahan ini kepada Allah dalam syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia.
Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Halo adik-adik, dalam rangka ulang tahun Pelkat PA GPIB Shalom yang ke-34, kakak mau ajak adik-adik untuk ikut lomba gerak dan lagu Kidung Ceria. Gimana caranya? Yang pertama, adik-adik pilih salah satu lagu yang adik-adik mau nyanyikan. Yang kedua, rekam gerakan adik-adik menggunakan smartphone atau handphone dalam bentuk landscape seperti ini ya. Dan jangan lupa kirim ke WhatsApp Kawini paling lambat tanggal 30 Mei 2020 jam 3 sore dengan format nama adik-adik _ judul lagu. Dan terutama untuk papa mama jangan lupa bantuin adik-adiknya ya. Nah sekarang gerak dan lagunya seperti apa? Ini dia. Adik-adik, sekarang Kak Eca mau infokan lomba untuk kelas kecil, yaitu lomba membuat kue ulang tahun. Ketentuannya yang pertama, buat kue ulang tahun kreasimu sendiri dan semenarik mungkin ya. Lalu yang kedua, adik-adik dapat menggunakan bahan-bahannya yaitu dari snack, roti, dan bahan makanan lainnya sesuai dari pilihan kreasimu sendiri. Lalu yang ketiga, adik-adik dapat menyertakan tulisan Selamat Ulang Tahun Pelkat PA GPIB Shalom yang ke-34 atau Happy 34th Birthday Pelkat PA GPIB Shalom. Lalu yang terakhir, dimohon agar orang tua dapat mendampingi saat anak-anak membuat kue ulang tahun kreasi mereka sendiri. Lalu setelah semuanya selesai, difoto dan dikirim fotonya ke WhatsApp Kak Eca ya.
Lalu pengumpulan fotonya ditunggu hingga hari Jumat tanggal 29 Mei pukul 6 sore. Tunggu ya. Shalom adik-adik, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pelkat PAG PIB Shalom yang ke-34, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti lomba kreasi kartu ucapan. Nah, caranya gampang banget adik-adik. Pertama, adik-adik membuat kartu ucapan untuk Pelkat PA yang sedang berulang tahun ke-34 sekreatif dan seunik mungkin. Nah, adik-adik bisa menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, di kartu ucapan itu, adik-adik menulis harapan adik-adik untuk Pelkat PA GPB Shalom yang sedang berulang tahun. Dimohon untuk orang tua agar tetap mengawasi adik-adiknya dalam membuat kartu ucapan. Nah, kalau kartunya sudah selesai, rekam dan bacakan harapan adik-adik yang sudah adik-adik tulis menggunakan handphone dengan posisi horizontal atau landscape. Selanjutnya, video dan kreasi adik-adik bisa adik-adik kirim ke aku di WhatsApp 081116041. Jangan lupa ya, format pengirimannya itu nama _ kartu ucapan. Kreasi adik-adik dari kelas TK Batita, kelas kecil dan kelas tanggung, kakak tunggu paling lambat hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 jam 6 sore. Tetap semangat ya walau kita di rumah aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, puji dan syukur hanya pada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang selalu menyertai kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga persekutuan dan pelayanan yang kita lakukan dari rumah masing-masing sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Khususnya dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dengan membuat mahkota bagi seluruh warga Jemaat Shalom yang telah berpartisipasi mengikutinya dengan baik. Oleh karena itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang sudah ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Terlebih, untuk donatur yang sudah memberikan bantuan dan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini. Kami sadar bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan ini dalam masa pandemi, banyak kekurangan dan keterbatasan yang ada. Namun kita percaya, semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini kami menyampaikan nama-nama keluarga yang menang adalah keluarga Langi, keluarga Nike Kusumo Hartono, dan keluarga Sinurat. Pada dasarnya, semua keluarga yang telah berpartisipasi sudah memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, kita adalah lebih dari orang-orang pemenang, karena mereka yang bertahan sampai kesudahan zaman akan menerima mahkota kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di tahun depan dalam perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga tahun 2021.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, sambil berdiri biarlah kita dengarkan amanat pengutusan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Semua kita punya salah dan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita akui semua itu dengan jujur dan terbuka di hadapan-Nya. Jadilah berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan-Nya. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita saat ini sampai selama-lamanya.